Halo Sobat Plosa Info, salam Plosa Info. Senang sekali kita kembali berjumpa dan hari ini kita kembali berada di segmen tips properti. Ini kita akan bahas sebenarnya lebih enak mana sih jadi developer itu? Apakah kita jual plus rumah, plus bangunannya, atau kita lebih baik jual tanah kafling aja. Nah, plus minusnya seperti apa? Yang pertama itu tentunya dari sisi ini ya, dari sisi lahannya, lahan dicari itu nanti juga sudah berbeda. Jadi pertama dari lahan yang dicari. Lahan yang dicari kalau kita mau jual rumah itu adalah tentunya sebagian dari konsumen kita itu nanti adalah end user yang akan menempati rumah tersebut. Otomatis kita harus mempertimbangkan berbagai hal di lokasi yang mau kita buka itu apakah layak atau tidak untuk saat ini menjadi sebuah pemukiman. Nah, jadi misal katakanlah kita harus perhatikan misal posisi kita, lokasi kita di sini. Nah, di sekitar sini itu ada apa? Apakah fasum-fasumnya katakanlah sekolah, terus mungkin vaskes, kemudian pendidikan udah ya sekolah ya. Terus mungkin ini market pasar lah itu. Pasar atau minimarket gitu. Kita tentunya memikirkan berbagai hal ini dan juga akses ya pastinya akses, katakanlah ini dengan jalan utama itu seberapa jauh segala macam. Ini kalau kita mau buka perumahan, kita mau buka jual tanah plus bangunannya, tentunya kita harus memikirkan hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena market kita ya orang-orang yang membutuhkan berbagai hal tersebut. Seperti itu, baik orang investasi, misal katakan nanti beli rumahnya untuk investasi maupun untuk ditempati sendiri, pasti akan menanyakan berbagai hal tersebut, berbagai faktor tersebut. Di dekat situ, area situ ada fasilitas apa saja, sudah ada perkembangan daerahnya seperti apa, seperti itu. Nah, berbeda dengan kalau kita mau jual tanah kafling. Jual tanah kafling ada segmen, jadi secara mayoritas itu akan lebih banyak orang yang investasinya lebih jangka panjang. Jadi kalaupun ada orang yang mau beli kafling terus langsung dibangun itu juga ada, tapi prosentasenya lebih kecil. Berbeda dengan kalau kita beli perumahan seperti ini tadi, misal di sini jadi 2 kafling itu, ini misal rumah pasti misal dia investasi ya pasti mau memikirkan nanti kalau saya sewakan laku atau enggak segala macam. Kalau ditempati ya saya kalau menempati di sini apakah saya nyaman atau tidak, lingkungannya bagaimana seperti itu. Tapi kalau kita kafling itu biasanya itu pemikirannya adalah jangka panjang. Jadi katakanlah yang ditanyakan nanti adalah di situ akan perkembangannya apa. Gitu. Katakanlah di sini akan ada bandara baru misal kayak gitu. Bandara baru. Ini mungkin daerah sekitarnya ini belum banyak fasilitas umum apa segala macam. Tetapi kalau kita buka kaflingan di sini, tanah kafling di sini, ini masih memungkinkan. Karena orang investasi akan berpikiran jangka panjang ini daerah sini pasti akan maju. Katakanlah dalam 5 sampai 10 tahun akan maju. Kalaupun orang mau untuk tempat tinggal itu persentasenya juga ada, tapi lebih kecil dibanding yang ini tadi. Itu dari sisi pertimbangan lokasi. Nah, kemudian yang kedua dari sisi kerumitannya. Nah, dari sisi kerumitannya itu sebenarnya lebih rumit yang mana sih? Nah, karena namanya kalau kita jual tanah plus ini ya rumah, tentunya ya sorry ya gambar saya jelek, ini gambar waktu saya SD seperti ini.
Nah, ini pintu seperti ini. Nah, kalau kita jual rumah itu kan kita ini ada tanah dan juga bangunan. Otomatis dari sisi kerumitan pasti akan lebih rumit yang rumah. Karena yang kita harus pikirkan adalah dari sisi tanahnya, dari sisi bangunannya. Itu dari sisi bisnisnya. Dan dari sisi perizinannya tentunya adalah perizinan tanahnya, perizinan bangunannya. Jadi memang ada dua hal yang harus kita perhatikan. Ya, berbeda kalau kafling itu mungkin kita yang penting ini bisa saya pecah, ini pekarangan, terus nanti kalau IMB kan bisa ngurus masing-masing, nah, seperti itu. Nah itu dari sisi kerumitannya. Karena ini banyak yang harus diurusi, tentunya ini lebih banyak berhubungan dengan berbagai pihak luar, katakanlah dengan kontraktor, perizinannya juga perizinan terkait bikin IMB, kemudian ini dengan masyarakat sekitarnya juga tentunya perizinannya juga berbeda. Nah seperti itu. Dari sisi kerumitan tentunya untuk yang kita jual rumah tanah plus rumahnya itu akan jauh lebih rumit. Nah, kemudian yang terakhir itu ada dari sisi profitnya. Nah, pasti kalau kita bisnis itu tidak akan bisa lepas dari yang namanya profit ya. Nah, profit itu ya namanya ini secara prinsip lah hukum umum ya. Kalau kita kerjanya banyak itu rata-rata kita bicara rata-rata itu tentu profitnya juga akan lebih tinggi. Otomatis berarti kalau kita jual perumahan yang ini misal tanah plus bangunan itu akan lebih tinggi dibanding kalau kita yang memasarkan tanah kafling tadi. Karena kalau tanah kafling ini kita hanya memiliki keuntungan dari perbedaan harga waktu kita beli mentahnya, kemudian selisih dengan harga baru kita masarinnya, istilahnya harga tanahnya aja. Tapi kalau kita dari ini bikin perumahan yang dengan ini tanah plus bangunan, otomatis kita bisa keuntungan dari rumah, keuntungan atau profit dari bangunan, dan juga profit tanah. Karena ini ada 2 poin, otomatis secara wajar itu profitnya akan lebih tinggi yang kalau kita menjadi developer perumahan. Nah, cuman ya itu tadi, karena memang kalau untuk dari sisi hal kerumitannya itu memang lebih rumit yang rumah juga, dan kalau kita mau yang gampang itu tentunya yang jual kafling tanah seperti itu. Nah tentunya keduanya itu ada plus minusnya, tinggal kita lihat ininya kita lebih cocoknya yang mana. Nah, namun juga satu hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita memutuskan ini adalah pertama kita dapat lahannya tadi di mana dan itu cocoknya sebagai apa. Kalau kita memang dapat lahannya di daerah yang seperti ini tadi jauh dari pemukiman, tapi ini dalam jangka waktu panjang 5-10 tahun lagi akan maju, ya cocoknya kita jual kafling, jangan jual plus rumah, nanti nggak ada pasarnya, nggak terserap pasar. Tapi kalau kita udah dapat di daerah dekat pemukiman, daerah yang sudah dekat kota, terus kalau kita hanya jual tanah itu sepertinya sayang ya, karena itu sebenarnya ada potensi bisnis yang lebih besar tapi kita tidak memanfaatkannya dengan maksimum. Nah, oke, kembali seperti itu. Nah, mungkin untuk hari ini cukup sekian dulu untuk tipsnya, dan semoga bisa bermanfaat. Tentunya Pelosok Info bukan bukan orang yang sempurna ya, pasti banyak sekali kekurangannya, maka bagi Anda yang memiliki masukan, saran apapun silahkan ketik di kolom komen, kita saling diskusi,
kita saling mengisi supaya video ini bisa lebih bermanfaat. Jadi orang kalau nonton dari videonya masih ada informasi yang kurang, oh ternyata ada informasi tambahan di kolom komen. Nah, jadi silahkan komen. Ya. Oke, terima kasih untuk mengikuti video dari Pelosok Info sampai selesai, dan jangan lupa untuk klik subscribe. Sekali lagi, Pelosok Info ingatkan, klik subscribe bagi Anda yang belum subscribe, dan juga klik like dan juga share. Bagikan video ini ke media sosial yang Anda miliki, atau mungkin langsung ke direct message ke relasi-relasi atau teman Anda yang mungkin memang membutuhkan informasi yang seperti ini. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam Pelosok Info.